Persib Bandung baru mengumumkan kedatangan dua pemain baru. Pertama, kiper baru asal Filipina Kevin Ray Mendoza. Kiper berusia 29 tahun ini merupakan kiper utama di tim Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia. Dengan total 11 pertandingan di musim ini, Mendoza baru merasakan 3 kali clean sheet. Kedua adalah pemain tanpa klub Stefano Beltram. Apakah pemain berposisi penjaga gawang yang sempat palang melintang di klub-klub Denmark ini serta mantan pemain yang berada di klub juru kunci Liga Portugal ini sesuai dengan yang Persib dan Bobotoh butuhkan? Berikut ulasannya di Bola Go Indonesia. Persib Bandung pagi ini baru merilis dua pemain yang direkrut di jendela transfer paruh musim ini. Di saat kehilangan dua bek kanan Putu Gede dan Erianto yang berpindah klub, serta Levi Madinda yang tidak dipertahankan, Persib Bandung justru membeli kiper baru di saat slot penjaga gawang Persib sudah terisi 4 pemain, serta mendatangkan gelandang serang timnas Italia U20. Mari kita bahas kedua pemain ini mulai dari Kevin Ray Mendoza. Pembelian Kevin Ray Mendoza jelas menimbulkan pertanyaan. Apa urgensinya membeli pemain berposisi kiper di saat Persib masih memiliki Teja Pakualam, Fitrul Rustapa, Reki Rahayu, dan kiper muda Persib, Seva Sanggasi. Secara performa, kiper utama Persib saat ini, Teja Pakualam, memang belum stabil setelah dibekap cedera. Ditambah Teja memiliki track record yang buruk di awal Liga 1 musim ini saat bertemu Arema dan PSM Makassar. 7 gol tercipta di gawang Teja Pakualam dari 2 laga tersebut. Selepas absen di 7 laga Persib, Teja kembali menunjukkan kemampuannya. Bahkan laga melawan Bayangkara dan Dewa United kemarin menggambarkan betapa kokohnya Teja menjaga gawang Persib Bandung. Selain nama Teja Pakualam, Persib pun masih memiliki kiper pelapis saat Teja menepi akibat cedera. Nama Fitrul sempat membackup Teja selama 7 laga. Kokohnya pertahanan Fitrul seperti menunjukkan bahwa posisinya bukan hanya sebagai kiper pelapis. Terbukti di laga melawan Bali United, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta. Pemain 28 tahun ini memberikan kemampuan terbaiknya menjaga gawang Persib Bandung kala itu. Sekali lagi, apa urgensinya Persib Bandung membeli pemain cadangan tim nasional Filipina? Mari kita percayakan semua keputusan kepada Boyan Hodak dan pelatih kiper Persib Bandung, Luzinho Passos. Seperti yang diketahui, Passos sampai detik ini masih belum puas dengan performa Teja dan Fitrul. Keduanya bahkan sempat diberikan catatan merah oleh Passos. Jelas laporan inilah yang menjadi asal-muasal Persib sepertinya harus membeli kiper baru. Dengan info dari Passos, Boyan pun langsung menyambut baik dengan mencari mantan anak asuhannya yang berposisi di penjaga gawang. Hodak jelas punya peran dalam transfer ini. Pasalnya, Mendoza merupakan mantan anak emasnya saat ia melatih Kuala Lumpur FC sejak Januari 2021 sampai Juli 2023. Boyan memang dikenal sebagai pelatih yang keras, namun ia cukup sering memanfaatkan kedekatan dengan mantan staf pelatih dan pemain lamanya. Terbukti saat baru menunggangi Persib Bandung, Boyan langsung membawa mantan asisten pelatihnya Miro Petric dan Goran Paulik. Boyan Hodak memang sudah membuat keputusan untuk mencari pemain sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan bertarung di Liga 1. Namun, di akhir tenggat bursa transfer ini, jelas membuat spekulasi bahwa hubungan Hodak dan Daisuke Sato pun merenggang. Pasalnya, jika Mendoza ditransfer ke Persib dengan menggunakan satu slot pemain Asia, maka otomatis nama Sato pun harus segera angkat kaki dari Persib Bandung. Seperti yang diketahui, Daisuke Sato baru bermain 13 laga di musim ini. Bahkan laga terakhir Sato saat Persib mengandaskan Persita Tangerang 5-0. Di laga berikutnya melawan Arema dan Dewa United, Sato justru dicadangkan oleh Boyan Hodak. Namun jika Boyan Hodak memang mengorbankan Sato, ini bisa menjadi keputusan yang cukup tepat. Pasalnya Persib memiliki 3 pemain berposisi bek kiri,
Pertama, ada Rezaldi Bule, Edo Febriansyah, dan Zalnando. Nama lain selain Kevin Ray Mendoza adalah Stefano Beltram. Pemain 30 tahun asal Italia ini pernah membela tim besar di Serie A Italia, Juventus dan Sampdoria. Pemain ini diharapkan dapat bermain lebih baik dari Levi Madinda yang sudah klik dengan permainan Persib Bandung. Namun, secara statistik pemain, di klub terakhirnya di Liga Portugal, Beltram hanya bermain 20 kali dan 13 laga bermain sebagai pemain utama. Sisanya Beltram tampil sebagai pemain pengganti. Dengan rata-rata bermain 53 menit, Beltram bukanlah pemain yang spesial di klub Maritimo. Ia belum mencetak gol sekalipun dan sedikit mendapatkan jatah bermain. Bahkan ia dilepas begitu saja oleh Maritimo setelah klubnya terdegradasi di musim lalu. Namun, pemain yang pernah merasakan bermain di Liga Eropa ini jelas sudah diperhitungkan serta dipantau oleh pelatih Boyan Hodak. Walaupun rentan cedera, kekosongan pemain berposisi gelandang serang setelah ditinggal Levi jelas harus dimanfaatkan Beltram. Pasalnya, Tyron Del Pino pun menjadi korban atas transfer yang dilakukan Boyan Hodak di detik-detik akhir bursa transfer ini. Kabarnya Tyron sendiri kini dikaitkan dengan klub asal Thailand dengan status pinjaman. Kini Persib Bandung telah mendapatkan 2 pemain baru yang jelas akan membantu Persib tetap berada di peringkat 4 besar untuk masuk ke babak Championship Series. Kedua pemain ini jelas harus menunjukkan kemampuan maksimalnya agar dapat langsung diterip. Nama Asnawi Mangkualam kembali muncul setelah Persib masih membutuhkan pemain berposisi bek kanan. Adapun nama Freds Butuan dan Febri Haryadi yang kemungkinan akan berpindah klub di akhir bursa transfer ini. Freds dikabarkan akan dipindah tugaskan ke Ternate dan akan bergabung dengan Malut United di Liga 2. Patut ditunggu bagaimana Persib Bandung melakukan gebrakan di detik-detik akhir bursa transfer ini. Bagaimana prediksi Bola Goers? Apakah Persib akan merekrut pemain baru lagi? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Itu dia ulasan Persib untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan konten ini sampai akhir. Jangan lupa bantu channel kami dengan menekan tombol like dan share Bola Goers. Akhir kata, salam Bola Go Indonesia.